Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alfi Sunaidah dari kelas 284A UPT SD Negeri Buton 3. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala UPT SD Buton 3 dan Ibu Kepala Tingkat Dharma Wanita Buton 2 serta Ibu Sekjen dari Buton 2 serta Bapak dari UPT Buton 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tertuju kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang. Hari ini saya Alfi Sunaidah dari JGP Angkatan 9 akan melakukan aksi nyata, yaitu pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Alur kegiatannya, yang pertama pembukaan, yang kedua speaking, yang ketiga presentasi, yang keempat refleksi, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah Bapak Ibu kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar sampai selesai. Amin. Selanjutnya speaking ya Bapak Ibu. Monggo berdiri.
kembali bagaimana? Sudah semangat? Alhamdulillah. Selanjutnya saya langsung ke materi. Tujuan aksi nyata saya hari ini yang pertama menginformasikan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan tujuan yang kedua, nanti kita semua berbagi pengalaman dan pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pembelajaran itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Peserta didik itu ibarat biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Yang dimaksud dengan lahan adalah sekolah. Guru tidak bisa menyamaratakan antara satu anak dengan anak yang lain. Guru diharapkan bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak, agar anak tersebut bisa berkembang dengan baik. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita antara satu anak dengan anak yang lain harus bisa mencapai kompetensi yang kita inginkan. Semua anak itu mempunyai kemampuan masing-masing. Yang kedua yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam pembelajaran itu hendaknya guru membuat suasana yang menyenangkan disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Guru bisa menggunakan model dan media pembelajaran yang relevan dengan lingkungan sekolah. Dengan begitu, siswa akan menjadi bahagia dan semangat ketika pembelajaran. Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kita bisa menggunakan permainan, apalagi ya, ice breaking seperti tadi, agar anak dalam pembelajaran itu tidak merasa jenuh. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya saat ini anak-anak itu harus bisa menguasai IT agar tidak ketinggalan zaman. Tentunya kita sebagai guru juga harus mengarahkan anak-anak itu agar bisa menggunakan HP-nya itu secara bijak. Disiplin positif itu kita sebagai guru hendaknya bisa menerapkan disiplin positif dengan melakukan pendekatan tanpa adanya hukuman dan penghargaan, sehingga siswa sadar akan apa yang mereka lakukan. Nah, ini biasanya kita sering kalau anak melakukan kesalahan kita langsung menghukumnya. Benar atau tidak Bapak Ibu? Nah, ternyata itu kurang tepat. Nantinya di sini kita akan belajar bagaimana menangani anak-anak yang mengalami suatu masalah.
ternyata perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi eksternal itu dorongan dan semangat yang datang dari orang lain atau dari luar. Sedangkan kalau motivasi intrinsik itu yang muncul dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, merasa diterima. Dan yang kelima adalah penguasaan. Untuk pembahasannya, bertahan hidup ini adalah yang berhubungan dengan kebutuhan fisiologis, contohnya seperti papan, sandang, pangan, dan rasa aman. Mungkin kita sering melihat anak-anak yang pagi itu ternyata belum sarapan, dan ternyata alasannya mungkin orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat memasak. Akhirnya di sekolahan saat pelajaran itu anak-anak tidak bisa fokus dengan pelajarannya. Setelah ditelusuri ternyata dia belum sarapan. Nah, sebab itu agar siswa itu bisa bersikap dengan positif, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar tersebut. Ini sebenarnya bukan untuk siswa saja, tapi kita juga perlu memenuhi 5 kebutuhan dasar itu agar kita bisa bersikap positif. Yang selanjutnya yaitu merasa diterima. Merasa diterima di sini adalah kita merasa diterima oleh teman, saudara, atau keluarga, atau rekan kerja. Misalnya kalau di dalam lingkungan sekolah, kita sebagai guru bisa memfasilitasi siswa agar bisa berkolaborasi dengan temannya atau belajar kelompok. Selain itu, apabila dalam kelompok itu nanti bisa digilir siapa menjadi ketua, besoknya lagi anak yang lain menjadi ketua, seperti itu. Mereka akan merasa diterima oleh kelompoknya. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebebasan. Di sini yang dimaksud dengan kebebasan adalah memberikan kebebasan memilih sesuatu, akan tetapi kita sebagai guru harus tetap mengawasi murid tersebut. Misalnya bebas mengeluarkan pendapat, mencoba hal baru. Dalam pembelajaran kita bisa dengan percobaan suatu hal, mungkin bisa dengan alternatif yang A, anak B meminta dengan alternatif yang B. Kalau sekiranya kita bisa memenuhinya, maka kita wujudkan. Serta juga dapat melalui pembelajaran berdiferensiasi yang di kurikulum Merdeka ini sedang digalakkan. Contoh sederhana saja untuk berdiferensiasi itu, kalau dalam seni rupa saya pernah mempraktikkan diferensiasi dalam hasil dan proses. Misalnya untuk kolase, untuk gambar itu siswa saya bebaskan memilih gambar apa yang mereka inginkan. Jadi anak perempuan biasanya memilih bunga, seperti itu. Kalau anak laki-laki lebih ke hewan-hewan. Nah, dari itu sudah bisa menimbulkan motivasi
gambar diagram siklusnya, dan ada yang belajar menggunakan ya poster ya, dengan ada juga yang pakai chatbot. Jadi ada yang pakai gambar, ada yang belajar dari aplikasi. Nah, dari situ sangat terlihat sekali anak-anak itu sangat semangat dalam belajar ini, mengetahui apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Dan selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, apabila hati kita merasa senang, maka motivasi intrinsik pun bisa muncul sehingga ia bisa melakukan dengan lebih baik. Guru bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini biasanya anak-anak dari rumah itu ada yang ceria, ada yang sudah cemberut. Kita harus bisa memulai pembelajaran itu dengan menyenangkan, agar mereka bisa melupakan masalah-masalah yang dibawa dari rumah tadi, agar dia bisa senang dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kebutuhan yang kelima ini tentang penguasaan. Di sini seseorang itu ingin menjadi pemimpin. Di sini contohnya guru bisa memfasilitasi dengan memimpin secara bergantian saat senam atau saat memimpin doa. Contohnya, apabila ada anak yang merasa hebat setelah membantu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Apabila ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari kelima kebutuhan tadi, akan berakibat pada perilaku seseorang, dan cara memenuhi kebutuhan anak tersebut sering ke arah yang negatif. Ada cerita juga, suatu hari si Lukman ini mengganggu temannya yang sedang makan. Ternyata setelah ditelusuri, dia itu belum sarapan. Dia mengganggunya sehingga makanan yang dimakan Lukman itu terjatuh di lantai. Bagaimana tentang 5 kebutuhan dasar tadi? Mungkin ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan. Saya ulang, tadi kebutuhan dasarnya ada 5, tentang bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, merasa diterima, dan penguasaan. Atau Bapak Ibu ingin bercerita tentang pengalaman di kelasnya atau di sekolahnya mengenai salah satu anak yang kekurangan akan kebutuhan dasarnya. Untuk perhatian itu apakah sudah termasuk ke kebutuhan pengakuan? Kebutuhan itu pengakuan, kebutuhan dasar yang pengakuan. Perhatian. Iya, kalau perhatian itu juga dibutuhkan, Mbak. Itu termasuk merasa diterima. Iya, karena dengan dia merasa diperhatikan, itu anak tersebut akan merasa, oh aku ternyata masih diperhatikan oleh Pak Guru ini. Jadi mereka akan bisa lebih care dengan kita, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada posisi kontrol, restitusi. Ada 5 juga. Yang pertama penghukum,
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, ini adalah manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia berkata seperti itu. Guru tersebut akan berpikir bahwa dengan beliau menghakimi anak, "Kamu harus mematuhi aturan saya," itu anak akan langsung patuh dengannya. Ternyata setelah saya belajar di modul 1.4 ini, ternyata itu berdampak negatif bagi anak. Yang kedua ini pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang telah disayanginya. Apakah Bapak Ibu guru ada yang pernah berkata seperti ini? Ya, masih ada 3 posisi kontrol lagi. Yang ketiga ini posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, kita sebagai guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, seperti dengan kata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Nah, kata-kata itu adalah menggambarkan posisi kita sebagai teman. Dampak negatif dari posisi kontrol sebagai teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak itu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi di otak anak itu nantinya akan, "Oh, yang baik itu hanya guru saya, hanya guru kelas 5," seperti itu. Misalnya, kalau disuruh oleh guru lain itu akan membantah atau malah tidak mendengarkan. Posisi kontrol yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid.
Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pernyataan yang kita ajukan biasanya, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa nanti setelah kamu melakukan hal tersebut? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini biasanya menggunakan stiker atau catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi apabila murid itu melakukan kesalahan apa, nanti juga harus dipertanggungjawabkan. Ini adalah yang kelima, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi pemain maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dari kelima posisi kontrol tadi, ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bisa menggunakan bergantian, tapi tidak disarankan untuk menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah karena dampaknya itu negatif. Kita bisa menggunakannya secara fleksibel. Apabila diperlukan, kita bisa menjadi sebagai teman atau sebagai manajer, dan juga bisa juga sebagai pemantau. Di sini yang disarankan kita sebagai guru, ini posisi kontrol yang kita miliki adalah sebagai manajer, agar nantinya murid kita itu menjadi mahasiswa yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam manajer tadi, ya ada langkah restitusi. Langkah restitusi itu biasa disebut yaitu segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini, ketika kita berbicara dengan murid, kita tidak boleh langsung menyalahkan kamu ya yang salah, tetapi kita harus memberikan rasa nyaman terlebih dahulu kepada murid agar mereka bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Misalnya di sini ada contoh kata, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka tidak merasa dihakimi, dipojokkan, disalahkan seperti itu. Kalimat yang kedua yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dengan begini, siswa akan lebih lebih rileks nanti ketika diajak bicara oleh guru. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita mencari alasan mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut, yaitu dengan menanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan itu. Nah, setelah menstabilkan identitas tadi, untuk lanjut ke validasi tindakan yang salah, ini nantinya siswa akan merasa nyaman untuk menceritakan alasan mereka melakukan hal tersebut, dan kita akan bisa memecahkan masalah tersebut bersama siswa, yaitu dengan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita bisa menanyakan kepada siswa, yaitu kamu nanti ingin menjadi orang yang seperti apa, lalu keyakinan kelas apa,
apa yang telah kita sepakati. Nah, nanti kita akan belajar mengenai cara pembuatan keyakinan kelasuran. Nah, di sini ada tabel tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari tabel ini terlihat kalau menggunakan hukuman ini bisa disebut dengan identitas gagal. Dalam hukuman ini sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif atau agresif itu akan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak lanjut pada kehidupan nyata. Kata-kata yang terlihat itu adalah kamu harus berbuat seperti ini. Itu tergolong hukuman. Untuk identitas berhasil atau sukses, di sini ada dua, yaitu konsekuensi atau sanksi, dan yang ketiga itu restitusi. Kalau sanksi ini sesuatu harus terjadi, kalau restitusi itu adalah pilihan. Jadi dalam restitusi ini mereka melakukan sesuatu hal itu karena sudah melalui pilihannya sendiri. Kata-kata yang ada pada konsekuensi biasanya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di restitusi ini bisa dikatakan lebih lembut. Nah, sebelum ke menganalisis kasus, mungkin ada yang ingin menyampaikan pengalamannya tentang posisi kontrol yang pernah dilakukan. Monggo. Salah satu nomor. Ya. Kemarin waktu upacara hari Senin itu kita melaksanakan upacara ya Bu ya. Terus kemudian kita menanyakan kepada siswa apakah mereka itu memakai seragam yang lengkap atau tidak. Itu termasuk, apakah itu termasuk dari pemantau atau penghukum? Ya, kalau intinya kalau penghukum itu guru tidak menanyakan alasan kenapa anak tersebut berbuat seperti itu. Jadi guru langsung menyalahkan siswa tanpa mempertanyakan alasannya. Kalau seperti Bapak tadi kan sudah menanyakan terlebih dahulu, jadi itu tidak termasuk penghukum karena sudah melewati tahap menganalisis tindakan tadi. Oke, selanjutnya kita belajar bersama menganalisis kasus ya. Berkelompok 3-3. Saya punya kasus silakan, itu ada kasus bisa didiskusikan bersama berdasarkan paparan tadi. Di situ mungkin ada posisi kontrak apa, lalu langkah-langkahnya apa. Silakan.
posisi kontrol apa ya? Ini membuat merasa bersalah. Dan apa yang dibilang oleh pelajar? Bukan. Kayak politik. Jelas, salah. Ini dia. Ini pulpennya. Motivasinya kayaknya ya Pak. Apa tuh mau? Penghukum, pemantau, Untuk tidak satu salah, hebat, manajerial. Tidak pemantau itu mau Pak, aku lah mari di tarik dulu ya, aku. enggak mati berarti pemantau itu kok gak hukum kan kayak Dia penghukum kan langsung Pak. Dia pemantau kan tidak itu sudah jadi sih. Kita ramari, itu tanganmu. Kantor boleh sopo, rasul ini, tarik dulu. Engkau tenang, kira tenang. Kebutuhannya apa? merasa diterima. Jadi ibu, apabila ada kepala sekolah
bad boy. Bedok. Bedok. Wes bad, wes dong. Nah, Monggo dari kelompok yang sudah selesai boleh melakukan hasil diskusi. Aku juga. nggak apa-apa. So, sekarang dari gerak Pak. Loh, wes simulasi ah. Mereka belum jadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Nah, di sini posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah merasa bersalah, menimbulkan rasa bersalah pada siswa. Yang kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Di situ dari permasalahan itu kita mengambil kebutuhan Fajar yaitu merasa diterima di kelas gitu. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, posisi pemantau. Ibu Dani memberikan stiker. Terus yang kedua memberikan motivasi kepada Fajar. Kata-katanya, ayo Fajar, maju ke depan mengerjakan soal nomor 3. Nanti Ibu kasih hadiah stiker seperti itu. Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Memberi bimbingan, arahan, dan dukungan kepada Fajar dan Ibu Dani seperti itu. Terima kasih. Fajar. Berikan uang kepada kelompok 1. Tetap jadi pengawas. Terima kasih. Ya, Ibu Dani. Di situ kan terlihat dalam pembelajaran beliau hanya menggunakan papan tulis saat menerangkan. Mungkin juga selain ingin merasa diterima, si Fajar itu juga membutuhkan kebutuhan dasar yaitu berupa kesenangan. Jadi Ibu Dani juga perlu merefleksikan dirinya, kenapa si Dani bisa berbuat seperti itu. Nah, sebagai guru yang pada zaman sekarang ini ya, kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa bisa fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Monggo, atau ada yang ingin menambahkan? Kelompok 2, monggo bisa menampilkan hasil diskusinya. Monggo lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendapatkan kasus yang kedua. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Kalau menurut bacaan tentang Sabrina yang hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah, ini sikapnya yang diambil penghukum. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Seharusnya Pak Lukman bertanya, kenapa kamu bisa terlambat? Terus kemudian, kenapa kamu bisa melanggar aturan sekolah? Selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan kasus harus berwarna hitam untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Yang selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Setuju karena sudah merupakan peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu yang harus digunakan. Terima kasih. Ya, untuk menjaga kedisiplinan itu
sebagai guru juga sebelumnya juga harus menanyakan alasan yang terlebih dahulu kepada anak, tidak langsung menyalahkan anak kenapa bisa tidak memakai sepatu yang tidak sesuai aturan. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat dua arah. Keyakinan akan lebih menggerakkan hati seseorang untuk melaksanakannya. Keyakinan akan membuat munculnya motivasi intrinsik sehingga kita menyadari dan melaksanakan keyakinan tersebut. Yang maksud dua arah ini antara murid dan guru ini bisa menggunakan keyakinan kelas ini agar bisa bersikap disiplin. Cara membuat keyakinan kelas, yang pertama meminta ide gagasan dari siswa berupa peraturan. Yang kedua menentukan nilai kebajikannya. Yang ketiga mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat mengubah kalimat agar menjadi keyakinan kelas. Di sini biasanya kalimatnya bunyinya kita yakin bahwa seperti itu. Nanti kita akan belajar mempraktekannya. Yang kelima menyusun dalam kertas dan dicetak di dinding kelas. Nah, kita masuk ke simulasi membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya mohon Bapak Ibu Guru menuliskan ide gagasannya tentang peraturan kelas seperti apa yang diinginkan. Masing-masing satu saja ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya kita tidak boleh terlambat, itu masih berupa peraturan. Intinya peraturan seperti apa yang kita inginkan di dalam kelas. Kata-katanya kita tidak boleh terlambat itu. Jadi kita cara pertama tadi kan kita membuat peraturan dulu. Setelah itu baru kita ubah menjadi keyakinan kelas. Oh ya. Ya. Satu saja ya. Ya. Oh, ya. Langsung diucapkan saja, akan saya tuliskan dulu di sini. Lalu dari kelompok satu peraturannya yang diinginkan, monggo. Perhatikan itu Bu, perhatikan guru dan temanmu. Perhatikan guru dan temanmu. Ada lagi? Nomor 2. Ada lagi? Mohon ya. Nah, saya akan menambahkan satu ya yang biasa dituliskan anak-anak itu biasanya
tidak boleh bertengkar. Nah, dari peraturan yang kita peroleh dari anak-anak ini, setelah itu kita mengambil nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu intinya, nilainya itu apa? Misalnya, perhatikan guru dan temanmu. Nilainya yang tercantum di sini adalah lebih ke kesopanan ya. Kita harus memperhatikan guru dan teman saat mereka berbicara. Yang kedua, saling peduli. Nilai kebajikannya murah ya. Untuk yang ketiga, menempati tempat duduk masing-masing. Ini disiplin bisa disiplin. Yang keempat, tidak boleh bertengkar, ini dengan kerukunan. Nah, dari peraturan ini kita ubah menjadi, kalau ada yang kalimat negatif, kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Misalnya, di situ ada kata yang tidak boleh bertengkar. Nah, kalau kata tidak itu kan termasuk negatif, kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Misalnya diubah dengan harus rukun dengan teman, seperti itu. Kalau sudah begitu, dijadikan kalimat keyakinan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas itu biasanya di sini kita selalu memperhatikan guru dan teman. Nah, yang kedua juga betul, kita saling peduli dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kita buat kalimat yang ada yang bisa meyakinkan siswa. Ini adalah peraturan yang harus, ini adalah keyakinan yang harus saya lakukan. Mungkin dari itu tadi ada yang ditanyakan atau masih ada yang masih bingung? Akhirnya keyakinannya tadi gimana, Bu? Oh iya, kalau sudah itu nanti akan dituliskan dalam kertas plano atau poster, ditempelkan pada dinding agar anak-anak setiap hari bisa melihat keyakinan apa ya yang sudah kita kesepakati kemarin. Kalau mereka menyalahi kesepakatan tersebut, akan kita kembalikan kepada siswa. Itu sudah menjadi keyakinan kita bersama. Jadi apa yang sebaiknya akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki sikapmu, seperti itu, Pak. Kalau ini kalau misalnya ada anak yang dia melanggar keyakinan kelas, terus gimana ini? Menggunakan segitiga restitusi menggunakan segitiga restitusi itu tadi ya. Langkah-langkahnya melalui menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di bagian yang ketiga itu nanti kata-katanya seperti, coba kamu pikirkan apa yang sudah kamu yakini, lalu perbuatanmu itu sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita. Nah, setelah itu coba langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki sikapmu itu tadi. Jadi nanti ada antara guru dan anak menemukan solusi untuk memperbaiki sikap siswa itu. Nah, kalau itu diulang lagi berarti ya itu lagi seterusnya gitu ya. iya, kemarin sudah saya praktekkan ke Dilan dan Tasya karena mereka berdua kan sering bertengkar. Iya. Berikut ini ada video sedikit dari praktek yang sudah saya lakukan. Ini hanya cuplikan.
Hampir sama dengan tadi, ini anak-anak saya bagikan kertas untuk menuliskan peraturan yang mereka inginkan. Setelah itu, dikumpulkan dan nantinya akan ditarik garis besarnya seperti tadi, nilai keberhasilannya seperti apa, lalu keyakinan kelasnya yang didapatkan apa. Ini untuk penerapan segitiga restitusi. Nah, ini termasuk langkah segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menyalahkan siswa, tapi menanyakan dulu apakah kamu tahu ibu guru, apakah kamu tahu alasan guru memanggilmu seperti itu, lalu kita ceritakan kronologinya. Karena saya sudah tidak tahan dengan Tidak tahan. Iya, setelah ditelusuri itu memang sering sekali si Gilang itu mengejek Tasya dengan olokan si anak yatim lah, si nama bapaknya itu, terus disebutkan perilaku bapaknya yang kurang baik itu, jadinya Tasya ini emosi ya. Yaitu praktek saya terhadap murid saya mengenai segitiga restitusi tadi. Yang selanjutnya ini adalah refleksi, mungkin Bapak Ibu guru perwakilan ya dari kelompok 1 mungkin refleksi ini mungkin bisa dengan apa yang sudah Anda dapatkan, apa yang sudah Anda pahami, lalu manfaatnya seperti apa, dan mungkin kedepannya posisi kontrol apa yang ingin Anda lakukan kepada murid-murid Anda. Untuk dari kelompok 1. Maju Mama. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Alvis. Untuk dari kelompok 1, kami akan mencoba untuk melakukan atau menjadi sebagai manajemen, ya, memposisikan diri sebagai manajer. Kami akan mencobanya. Selain itu, alhamdulillah kami juga sudah mempraktekkan tentang menghadapi atau mempraktekkan tentang segitiga
itu tadi. Ya, terima kasih. Hari ini pelajaran yang kami peroleh adalah mengetahui posisi kami sebagai guru dan yang paling tepat untuk diposisikan itu apa. Terima kasih. Bagus kan? Saudara dari kampus punya tulis. Yang saya ambil dari kegiatan ini tadi, ya saya bisa menghadapi anak-anak, mungkin ada kekurangan-kekurangan nanti yang saya hadapi apa, insya Allah dengan adanya kegiatan ini saya bisa mengambil baik manfaatnya. Jadi terima kasih. Terima kasih. Refleksi saya pada nomor 14 ini saya seperti ditampar karena saya pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum karena begitu banyaknya tugas mungkin ya karena juga merangkap terus ada pekerjaan operator anak melakukan kesalahan itu langsung saya salahkan seperti itu. Nah dari modul ini saya juga seperti berkaca dan itu saya juga akan belajar untuk menjadi guru yang memiliki posisi kontrol yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, alhamdulillah ini sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu guru semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan bisa menjadikan guru yang lebih profesional lagi. Amin. Alhamdulillah kita tutup acara pada sore hari ini ya, sudah sore ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya. Stop ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.